Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 27. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dari sebelah kiri, Bun Beng menahan napas ketika melihat bahwa orang itu adalah seorang wanita yang berkerudung mukanya. Ketua Tian Liong Pang. Celaka, pikirnya. Kiranya tempat ini adalah tempat rahasia, agaknya menjadi tempat persembunyian Ketua Tian Liong Pang. Wanita itu agaknya yakin bahwa di tempat itu tidak ada orang lain, maka dengan tenang ia membuka kerudung mukanya. Jantung Bun Beng berdebar tegang. Ia segera mengenal wanita cantik Ibu Milana yang pernah dilihatnya ketika wanita ini bertemu dengan pendekar super sakti, memperebutkan anak mereka, Milana. Hatinya diliputi keheranan besar. Wanita itu amat cantik jelita, seperti Milana dan kelihatan masih muda. Mukanya berkulit putih halus, agaknya karena jarang terkena sinar matahari, dan sepasang matanya tajam luar biasa. Sing! Wanita itu mencabut sebatang pedang, kemudian menghampiri meja dan membalik-balik lembaran kitab yang berada di atas meja. Agaknya dia mencari-cari dan setelah bertemu dengan halaman yang dicarinya, kitab itu dibiarkan terbuka, dibaca sebentar dengan alis berkerut, kemudian membuat gerakan dengan pedang perlahan-lahan seperti seorang mempelajari sebuah jurus ilmu pedang. Jurus yang aneh sekali dan biarpun digerakkan perlahan, pedang itu mengeluarkan bunyi berdesing-desing, naik turun suaranya ketika gerakan-gerakannya berubah sehingga seperti saling ditiup melagu. Kemudian wanita itu melangkah ke belakang 3 tindak dan mainkan jurus dengan cepat. Bukan main. Pandang mata Bun Beng menjadi silau karena pedang itu lenyap menjadi segulung sinar putih seperti kilat yang mengeluarkan bunyi berdesing-desing aneh. Akan tetapi, yang membuat dia terheran-heran adalah persamaan jurus itu dengan jurus dari ilmu silat dalam kitab yang ditemukannya dahulu, dalam Sempo Chin Keng. Tiba-tiba dia melihat hal yang aneh terjadi pada diri wanita itu. Setelah bersilat pedang beberapa lamanya, mengulang-ulang jurus aneh itu, tiba-tiba wanita itu terhuyung ke depan dan terdengar suaranya penuh penyesalan. Keparat. Selalu terserang pusing dan sesak bernapas setiap mainkan jurus ini. Apanya yang kurang? Saking marah dan penasaran, tiba-tiba wanita itu sambil menahan keseimbangan tubuhnya, melontarkan pedang itu ke belakang tanpa menengok, melalui kepalanya. Wutut. Sing. Pedang terbang melayang ke arah Bun Beng. Cep. Pedang itu menancap pada batu yang berada di depan Bun Beng, menancap sampai tembus, dan ujungnya hampir mengenai pelipis kiri Bun Beng, hanya kurang beberapa sentimeter lagi. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati pemuda itu yang cepat melemparkan tubuh ke belakang, terlentang dan tak berani bernapas, matanya terbelalak dan mukanya pucat. Ia hanya terlentang tanpa berani berkutik, memandang ke arah ujung pedang itu. Terdengar olehnya langkah kaki agak diseret. Tentu wanita itu masih belum pulih keadaannya yang secara aneh seperti orang terserang dari dalam tubuh sendiri dan membuatnya tadi terhuyung. Serat! Ujung pedang yang tampak oleh Bun Beng itu lenyap, tanda bahwa pedangnya telah dicabut orang dari batu itu, kemudian terdengar suara wanita itu penuh penasaran dan kecewa. Kitab yang mengandung ilmu iblis. Cara berlatih sinkang telah kupelajari, gerakan pedangku pun menurut petunjuk dan sudah benar, mengapa kepalaku menjadi pening dan napas sesak seperti terpukul ketika mainkan jurus ke-13 itu? Mengapa tidak ada petunjuk cara mengatur napas? Gila benar. Setahun lebih mempelajarinya, macet pada jurus ke-13. Dengan jantung masih berdebar tegang, Bun Beng bangkit lagi, mengintai dari celah-celah batu karang. Untung bahwa suara air terjun yang jauhnya 2 mil lebih itu agaknya menerobos terowongan guha dan menimbulkan suara gemuruh sehingga gerakannya tidak dapat terdengar oleh wanita lihai itu. Kini ia melihat wanita itu menyimpan kembali pedangnya, memakai kerudung penutup kepala, kemudian dengan langkah perlahan dan lesu wanita itu meniup padam lilin, dan berjalan menuju ke sebuah pintu besi yang tertutup oleh beberapa buah batu besar. Wanita itu mendorong sebuah batu di ujung kanan dan terbukalah daun pintu itu. Wanita itu masuk dan daun pintu tertutup kembali. Namun, sampai sejam lebih, Bun Beng belum berani keluar dari tempat sembunyinya, khawatir kalau wanita itu tiba-tiba muncul kembali. Tak dapat dibayangkan, apa yang akan terjadi kalau dia bertemu dengan wanita itu. Mungkin dia dibunuhnya, mungkin disiksanya, siapa yang dapat menduga apa yang akan dilakukan oleh wanita cantik jelita yang berwatak seperti setan itu?
Setelah hampir 2 jam menanti dan merasa yakin bahwa wanita itu tidak akan muncul, Bun Beng merangkak keluar dari belakang batu menghampiri meja. Lututnya sudah tak terasa nyeri, hanya masih lemah, maka dengan berpegang pada meja, ia dapat mengangkat tubuh berdiri. Dengan tangan kiri menekan ujung meja, tangan kanannya memeriksa kitab yang terletak di atas meja itu. Kitab yang tidak berjudul, akan tetapi di dalamnya terkandung pelajaran samadhi menghimpun sinkang yang aneh, dan di bagian belakangnya terdapat pelajaran ilmu silat pedang yang gerakan-gerakannya mirip dengan gerakan ilmu silat Sempo Chin Keng. Bun Beng tertarik sekali. Tanpa disengaja ia tiba di tempat itu, dan tidak ada jalan keluar baginya berarti bahwa agaknya dia harus tinggal di situ, sampai kematian merenggutnya. Daripada termenung memikirkan nasib, dia sebagai seorang penggemar ilmu silat, tentu saja kitab itu merupakan hiburan besar baginya, untuk mengisi kekosongan. Mulailah ia membaca bagian pertama, bagian berlatih sinkang. Dia sudah banyak melatih sinkang dengan cara samadhi yang berlainan, yang ia pelajari dari mendiang gurunya, Xiao Lam Huesio, dan dari Xiao Limpai, di mana dia menerima tuntunan dari ketua Xiao Limpai sendiri, yaitu Cheng Jin Ho Xiang. Kemudian ia pun mempelajari cara samadhi dan melatih sinkang dari pelajaran yang dulu ia baca dari kitab Sampo Chin Keng. Kini, pelajaran dari kitab kuno itu mempunyai cara tersendiri, sungguh pun mirip dengan cara yang diajarkan di Sampo Chin Keng, namun terdapat perbedaan cara perkembangannya. Setelah membaca dan menghafal bagian terdepan, yaitu cara bersamadhi, ia berhenti dan membuka kitab itu pada halaman seperti tadi sebelum dibacanya, yaitu halaman 20, karena perutnya terasa lapar sekali. Dia mulai merasa bingung. Apa yang akan dimakannya untuk mengisi perutnya? Tidak ada sebatang pun pohon di situ, dan agaknya tidak ada seekor pun binatang. Dia mulai merangkak di antara batu-batu, dan mencari-cari. Akhirnya, di bagian yang tertutup bayangan, yang agak gelap dan hanya kadang-kadang saja terkena sinar matahari, dia menemukan banyak jamur yang bentuknya seperti payung, warnanya agak kemerahan dan baunya amis seperti darah. Bun Beng memetik sebuah kepala jamur dan membawanya ke tempat terang. Jamur itu warnanya merah dan bersih, kelihatan enak sekali, akan tetapi begitu ia dekatkan ke mulut, bau amis membuat ia muak dan dia tidak jadi memakannya. Kemudian ia teringat akan ucapan mendiang suhunya mengenai manusia, di antaranya tentang cara manusia makan. Terngiang di telinganya suara gurunya itu. Bun Beng, manusia pada umumnya menderita dalam hidupnya, terjadi pertentangan dalam batinnya sendiri karena seluruh gerak-geriknya dikuasai dan dikendalikan oleh nafsunya. Penggunaan panca inderanya sudah tidak pada tempatnya lagi. Lihat saja kalau manusia makan. Apakah sebetulnya maksud dari makan? Apakah manfaat dan kegunaannya? Agar perut yang lapar menjadi kenyang, agar dia tidak mati kelaparan suhu, jawabnya dahulu, ketika ia baru berusia belasan tahun. Benar, dan agaknya semua manusia mengerti akan hal itu. Akan tetapi pengertian itu hanya menjadi hafalan kosong belaka, karena tidak demikianlah praktiknya dalam hidup. Manusia makan bukan untuk perut lagi, melainkan untuk mulut. Karena itu, bukan sang perut yang diingat di waktu makan, melainkan sang mulut. Bukan manfaatnya bagi sang perut lagi yang dipentingkan melainkan kelezatan bagi sang mulut sehingga hilanglah arti sesungguhnya daripada makan. Maka timbullah bermacam pertentangan batin, timbullah keinginan untuk mendapatkan yang enak-enak bagi sang mulut. Manusia tidak peduli lagi akan arti makan bagi perut, melainkan mencurahkan perhatiannya untuk mendapatkan makan yang enak bagi mulut, tidak menghiraukan lagi apakah makanan itu baik bagi perut atau tidak. Sekarang dia baru mengerti akan tepatnya ucapan suhunya itu, dan ia mengingat akan wejangan selanjutnya. Seperti juga dengan mulut, manusia menyalahgunakan mata, telinga, hidung dan semua panca indrianya. Lupa lagi akan tugas sesungguhnya daripada semua anggota yang menjadi alat hidup itu sehingga semuanya dikuasai oleh nafsu ingin nikmat, ingin senang tanpa menjenguk faedahnya. Maka selalu mencari pemandangan yang indah-indah dan merangsang, yang enak bagi nafsu. Telinga selalu mencari pendengaran yang indah bagi nafsu, hidung pun ingin selalu mencium yang sedap-sedap bagi nafsu, tanpa mengingat lagi akan kemanfaatannya. Dengan demikian, hidup ini menjadi kosong dan tidak berarti, hanya menjadi gerak pemuasan sang nafsu, menjadi budak pengabdi keinginan nafsu belaka. Teringat akan ini, di tempat sunyi itu, dalam menghadapi maut, pikiran Bun Beng menjadi jernih dan dapat menangkap arti daripada ucapan suhunya itu, baru terbuka mata batinnya.
Ia memandang lagi jamur di tangannya, kemudian dengan menekan nafsu yang menguasai hidupnya, lenyaplah bau amis dan lenyap pula kemuakannya, dan dimakanlah jamur itu. Dia tidak mempedulikan lagi rasanya karena tidak mau lagi dikuasai nafsu, yang diperhatikan hanyalah perutnya yang butuh isi. Setelah menghabiskan 3 buah jamur, perutnya menjadi kenyang. Akan tetapi tiba-tiba perutnya terasa sakit seperti diremas-remas. Dia pergi sampai ke sudut dan membuang air besar di antara batu-batu basah, demikian hebat perutnya terkuras sampai dia jatuh pingsan. Diam-diam dia mengeluh bahwa jamur yang dimakannya itu tentulah mengandung racun yang akan membunuhnya. Akan tetapi dia tidak merasa menyesal, juga tidak takut karena memang dia tahu bahwa dia sedang menghadapi kematian. Mati sekarang atau beberapa bulan lagi, apa bedanya? Bun Beng siuman kembali. Sebelum membuka mata, dia mendengar suara mengyang-yang diseling suara berdetak seperti tambur dipukul, ataukah kepalanya yang dipukuli dengan irama teratur? Dia membuka matanya. Tidak ada siapa-siapa di situ, dan kepalanya tidak dipukuli orang. Akan tetapi suara itu masih terus berbunyi, mengyang-yang dan berdetak-detak. Ketika ia memperhatikan, kiranya yang terdengar mengyang-yang adalah desir darahnya sendiri dan suara berdetak adalah denyut jantungnya. Wah, racun jamur bekerja dan aku akan mati, pikirnya. Akan tetapi, biarpun dia menanti datangnya maut sampai berjam-jam, maut tidak datang menjemput, bahkan suara itu makin lama makin melemah akhirnya lenyap. Jalan darahnya normal kembali. Ia bangkit duduk dan aneh, lututnya tidak selemas tadi. Perutnya tidak nyeri lagi, dan masih terasa kenyang. Wajah pemuda itu berseri gembira. Ia teringat akan kata-kata suhunya lagi, dan dia tidak peduli. Karena yang ada hanya jamur, jamur pulalah yang akan dimakannya kalau perutnya membutuhkan. Dia tidak perlu khawatir akan kebutuhan air. Di banyak tempat terdapat air bertitik, bahkan ada yang mengucur kecil dari celah-celah batu. Dan jamur merah banyak sekali terdapat di situ, tidak akan habis dimakan bertahun-tahun karena tentu akan tumbuh lagi. Jamur itu yang jelas mengenyangkan perutnya. Makin giranglah hatinya setelah mendapat kenyataan bahwa kini perutnya tidak mulas lagi, hanya ia selalu mesti buang air setelah makan jamur, dan kedua lututnya cepat sekali sembuh, tenaganya pulih. Pada hari ketiga, Bun Beng mulai melatih diri dengan samadhi seperti yang diajarkan di dalam kitab kuno di atas meja itu. Untuk menjaga agar dia dapat bersembunyi dan mengetahui kalau wanita itu muncul, dia menumpuk beberapa batu sebesar kepalan tangan di depan pintu rahasia. Kalau wanita itu muncul, tumpukan batu itu tentu akan runtuh dan mengeluarkan bunyi yang dapat membuat dia cepat bersembunyi. Kekuasaan Tuhan memang tak dapat terlawan oleh kekuasaan apapun juga. Kalau Tuhan belum menghendaki seseorang mati, ada saja jalan yang ditempuh orang itu tanpa disadarinya. Demikianlah pula dengan keadaan Bun Beng. Pemuda ini sudah jelas keracunan darahnya, dan pendekar sakti Sumahan sendiri sudah memeriksa dan menyatakan bahwa kalau tidak mendapatkan obat, pemuda itu hanya akan dapat hidup paling lama setengah tahun saja. Akan tetapi, karena terpaksa, tidak ada makanan lain kecuali jamur merah, dan karena sadar akan wejangan mendiang suhunya, Bun Beng nekat makan jamur, sama sekali tidak tahu bahwa jamur itu mengandung racun yang amat kuat. Racun terhisap oleh darahnya dan bertemu dengan racun di dalam darahnya akibat perbuatan pendeta Maharya dan betapa ajaibnya, kedua racun itu adalah racun yang sifatnya bertentangan sehingga saling membunuh. Andai kata Bun Beng tidak keracunan darahnya, tentu dia akan mati oleh racun jamur. Kini, racun jamur itu malah menjadi obat yang menghilangkan ancaman maut oleh racun yang berada dalam darahnya. Tentu saja Bun Beng tidak tahu akan hal ini, hanya dia merasa betapa kesehatannya pulih kembali dengan cepat. Dengan hati-hati sekali ia menjaga diri agar jangan sampai ketahuan oleh ketua Tian Liongpang yang ternyata datang ke tempat itu kurang lebih sebulan sekali. Setiap kali datang melalui pintu rahasia itu, Bun Beng cepat bersembunyi dan mengintai, dan dia kembali menyaksikan betapa wanita sakti itu selalu macet kalau berlatih ilmu pedang sampai ke jurus 13. Selalu terhuyung-huyung dan mukanya menjadi pucat, napasnya menjadi sesak. Dengan tekun Bun Beng melatih sinkang menurut petunjuk kitab itu. 3 bulan kemudian pelajaran ini selesai dilatihnya dan dengan girang sekali ia mendapat kenyataan bahwa tenaga sinkangnya meningkat secara luar biasa sekali, beberapa kali lipat lebih kuat daripada sebelum ia berlatih. Yang lebih menggirangkan hatinya lagi,
Setelah melatih diri dengan Sinkang menurut petunjuk kitab itu, dia kini mampu melakukan ilmu silat Sempo Chinkeng dengan ringan dan mudah, bahkan dia dapat melakukan gerakan dengan cara ilmu memindahkan tenaga dengan tepat sekali. Untuk ilmu memindahkan tenaga ini ia berlatih dengan batu besar yang ia lontarkan ke atas. Ketika batu itu meluncur ke arah tubuhnya, ia mengikuti gerakan batu itu, mengerahkan Sinkang ke ujung tangan yang berlawanan kemudian ia memindahkan tenaga luncuran batu itu ditambah Sinkangnya sendiri menghantam dari samping, membuat batu itu pecah berantakan. Setelah selesai melatih Sinkang, mulailah ia mempelajari ilmu pedang yang terdapat dalam kitab itu. Kembali ia tercengang. Ilmu pedang itu memiliki gerakan yang hampir sama dengan Sempo Chinkeng sehingga dengan mudah ia dapat melatih diri, menggunakan pedang-pedangan batu yang ia buat dari batu karang yang banyak terdapat di tempat itu. Ilmu pedang ini terdiri dari 36 jurus dan dia melatih setiap jurus dengan teliti dan hati-hati sekali dan betapa herannya ketika ilmu pedang yang hampir serupa dengan Sempo Chinkeng itu ternyata setiap jurusnya merupakan lawan dari jurus-jurus Sempo Chinkeng. Agaknya ilmu pedang ini memang sengaja dicipta orang sakti untuk menandingi Sempo Chinkeng. Untuk setiap jurus ia latih sampai selama 3 hari, dan makin mendekati jurus ke-13, dia makin berhati-hati. Akan tetapi ketika tiba saatnya ia melatih jurus ke-13 ini, dia dapat mainkan jurus itu dengan baik dan tidak terjadi sesuatu dengan dirinya, seperti yang diderita oleh ketua Tian Liongpang. Bun Beng menjadi tercengang dan termenung setelah selesai melatih jurus ke-13 ini. Mengapa dia bisa mainkan dengan baik sedangkan ketua Tian Liongpang yang jauh lebih lihai daripada dia itu tidak mampu? Pemuda ini tidak tahu bahwa kini ilmu Sinkangnya sudah amat tinggi, hampir menandingi Sinkang ketua itu, dan tidak tahu bahwa ketua itu gagal karena tidak menguasai peraturan pernapasan ketika mempelajari jurus ke-13 itu. Adapun Bun Beng sendiri, biarpun tidak mempelajari pernapasannya karena kitab itu tidak lengkap namun dia telah mempelajari pengaturan napas ketika mainkan Sempo Chinkeng sedangkan ilmu pedang itu dasarnya sama dengan Sempo Chinkeng, bahkan menjadi imbangannya. Dengan girang sekali Bun Beng mendapat kenyataan bahwa telah 5 bulan lebih ia berada di tempat itu, dan kesehatannya terasa makin baik. Dia telah sembuh. Secara aneh dia telah sembuh. Kalau tidak, tentu dia sekarang telah mati seperti yang dikatakan pendekar super sakti. Pendekar itu tidak mungkin membohonginya. Jamur itu. Kini ia dapat menduga bahwa tentu jamur-jamur itu yang menyembuhkannya, maka diam-diam ia menjadi girang dan bersyukur sekali. Sampai 3 bulan lebih ia mempelajari ilmu pedang dan akhirnya ia dapat mainkan semua jurus ilmu pedang itu dengan baiknya. Dia sendiri tidak sadar bahwa ketika ia mainkan batu kecil panjang seperti pedang itu, terdengar suara nyaring melengking dan tampak sinar berkelebatan yang mengandung hawa sebentar panas sebentar dingin. Selama itu, dia selalu bersembunyi kalau si ketua Tian Liongpang muncul. Dia kini telah selesai melatih diri, dan penyakitnya pasti telah sembuh, maka timbullah keinginan hatinya untuk keluar dari tempat itu. Tak mungkin dia selamanya akan tinggal di tempat itu setelah kini dia tidak terancam maut. Akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat keluar dari situ? Dia bersikap sabar dan karena kini dia menduga bahwa jamur-jamur yang setiap hari dimakannya itu mengandung obat yang menyembuhkannya, maka kini dia mulai mencoba jamur lain karena selain jamur merah, di situ terdapat jamur putih, biru, hijau dan lain-lain. Selama ini yang dimakannya hanyalah jamur merah yang amis karena ternyata bahwa jamur itu selain mengenyangkan perut, juga dapat menahan dia sehingga tidak kelaparan. Kini setelah sembuh, timbul keinginan hatinya untuk mencoba jamur yang lain. Pertama-tama dia mencoba jamur yang putih. Jamur ini kepalanya berbentuk segi 5 ujungnya meruncing seperti topi seorang petani, baunya tidak amis akan tetapi rasanya agak pahit. Begitu dia makan 3 buah, dia merasa mengantuk sekali, Bun Beng duduk bersandar batu karang dan merasa betapa selain mengantuk, juga tubuhnya makin lama makin terasa panas. Mula-mula rasa panas hangat-hangat ini nyaman sekali, dan ada perasaan girang luar biasa di dalam hatinya. Akan tetapi makin lama, terdapat perasaan yang amat aneh, yang membuat seluruh urat-urat syaraf menegang dan dia menjadi gelisah bukan main. Dorongan hasrat nafsu berahi yang amat hebat membakar tubuhnya, membuat dia menderita hebat sekali, gelisah dan bingung, mengerang-ngerang seperti orang dibakar perlahan-lahan, bergulingan ke sana-sini untuk melawan dan menekan hasrat yang meluap-luap itu. Terbayanglah di depan mata, di dalam otak dan di hatinya, wajah-wajah jelita dari Milana, Kui Hong dan Siok Bei,
putri ketua Butong Pai yang manis itu. Terbayang olehnya betapa mereka itu berganti-ganti tersenyum, bersikap manis dan bergema di telinganya suara mereka yang seperti merayunya. Aduh! Gila! Aku telah gila. Ia menjambak rambutnya, menampari dahinya, namun tetap saja bayangan 3 orang darah jelita itu berganti-ganti menggodanya, membuat nafsu berahinya makan memuncak. Semalam suntuk Bun Beng mengalami penderitaan yang selama hidupnya belum pernah dia alami. Dia merasa tersiksa sekali, akan tetapi juga diam-diam merasa beruntung bahwa pada saat itu dia berada seorang diri. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukannya, apa yang akan terjadi andai kata di waktu itu ada seorang di antara 3 orang gadis itu yang berada di dekatnya. Dia tak dapat bertahan lagi. Setelah matahari terbit pada keesokan harinya, barulah dia terbebas daripada siksaan menggila itu. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan lelah sekali, akan tetapi tubuhnya tidak panas dan denyut jantungnya normal kembali. Ia cepat mandi di bawah air terjun di depan guha, membiarkan air terjun menyiram kepala dan seluruh tubuhnya sehingga dia kembali merasa segar. Ketika dia kembali ke dalam, dia bergidik melihat jamur putih dan berjanji tidak akan mencoba-coba lagi makan jamur setan itu. Diam-diam ia merasa heran mengapa jamur-jamur di situ mengandung daya yang demikian mujizat. Ia kini melirik ke arah jamur biru dan jamur hijau. Akan dicobanya jugakah jamur-jamur ini? Bagaimana kalau mengandung racun yang lebih mengerikan lagi? Betapapun juga, hatinya takkan pernah merasa puas sebelum ia mencobanya. Dia telah makan jamur merah selama setengah tahun di tempat itu dan akibatnya malah menguntungkan dirinya. Dia telah pula mencoba jamur putih yang biarpun membuat dia tersiksa hebat semalam suntuk, namun pengalaman itu pun tidak merugikannya. Apa salahnya kalau dia mencoba jamur yang lain? Dengan hati-hati ia makan sebuah jamur biru, sebuah saja karena dia sudah kapok, tidak berani makan banyak sehingga andai kata jamur itu beracun pula, pengaruh racunnya tidak terlalu hebat. Dan jamur ini lezat rasanya. Tidak berbau dan rasanya gurih seperti digarami. Dengan jantung berdebar dia duduk bersandar batu karang, menanti akibat dari jamur biru itu. Suara air terjun bergemuruh terdengar dari situ. Tiba-tiba ia terbelalak, kemudian memejamkan matanya. Apakah ini? Mabukkah dia? Suara air bergemuruh itu kini lain sekali didengarnya. Seperti berubah menjadi berlagu dan berirama. Begitu indahnya, seolah-olah bukan suara air terjun, melainkan selosin macam alat musik ditabuh oleh tangan orang-orang ahli. Seperti dalam mimpi, Bun Beng membiarkan pikirannya melayang-layang terbuai dan seolah-olah diayun dan dibawa terbang oleh suara air terjun yang berubah menjadi musik merdu itu. Jangan-jangan aku telah menjadi gila sekarang, pikirnya dan ia cepat membuka matanya. Ia terbelalak dan mulutnya ternganga melihat cahaya matahari yang kini menjadi berwarna-warni, seperti pelangi. Dan batu-batu itu, begitu indah bentuknya dan begitu penuh rasa seni. Benarkah semua ini? Tempat itu dalam pandang matanya seolah-olah menjadi berbeda sekali, menjadi seperti. Agaknya sorga begitulah macamnya. Dia menggerakkan kaki tangannya dan hampir dia berteriak. Dia seperti melayang-layang. Dia masih duduk di situ, akan tetapi merasa seolah-olah tubuhnya melayang, terbang di antara sinar matahari yang berwarna-warni indah sekali. Seperti dewa-dewa kalau terbang di antara mega-mega di angkasa. Di antara keadaan sadar dan tidak sadar, Bun Beng mengalami hal yang benar-benar menakjubkan, indah luar biasa, dan nikmat rasanya. Dia tidak sadar lagi akan keadaan sekitarnya, semua nampak indah, bahkan dia tidak kaget atau tidak takut ketika melihat pintu rahasia itu terbuka dan seorang wanita berkerudung meloncat keluar dari pintu, dan terdengar wanita itu berseru kaget dan meloncat cepat, tahu-tahu telah berdiri di depannya. Bun Beng memandangnya dengan tersenyum manis dan ramah, senyum sewajarnya seolah-olah dia bertemu dengan seorang sahabat lama, atau seorang bidadari kahyangan. Memang pantasnya bidadari. Bentuk tubuh yang amat indah, dan biarpun kepalanya ditutupi kerudung, namun kelihatannya pantas dan serasi dengan tubuhnya. Kau. Gak Bun Beng. Ketua Tian Liongpang itu membentak, penuh keheranan, kekagetan dan juga kemarahan. Bun Beng tersenyum lebar, bangkit berdiri dan memberi hormat. Suaranya penuh kegirangan dan kejujuran ketika ia berkata, benar, Lo Cianpue, saya Gak Bun Beng. Selamat bertemu dan semoga Lo Cianpue selalu bahagia dan sehat seperti saya.
Agaknya jawaban ini membuat Ketua Tian Liongpang sedemikian herannya sehingga lupa akan kemarahannya. Bagaimana kau bisa berada di sini? Saya terbang. Hehe, Saya hanyut oleh air sorga, sampai di sini, senang sekali, Lo Cianpue. Betapa indahnya sorga ini. Hehe. Sepasang mata di balik kerudung itu berkilat dan dirahai, wanita berkerudung itu mengerutkan alisnya. Heran sekali, pikirnya, bagaimana bocah ini bisa masuk ke sini? Dia melihat sikap dan mendengar bicaranya, agaknya anak ini telah menjadi gila. Pada dasarnya, Nirahai bukanlah seorang yang kejam. Sama sekali tidak. Dia dahulu adalah putri kaisar yang sejak kecil telah mempelajari segala macam dasar kebajikan dari kitab-kitab kesusastraan kuno yang penuh filsafat di samping ilmu silat yang tinggi. Memang wataknya keras dan berdisiplin karena dialah dahulu menjadi panglima kerajaan ayahnya, memimpin pasukan pembasmi kaum pemberontak yang amat disegani. Memang wataknya berubah menjadi dingin karena tekanan batin setelah dia berpisah dari suaminya, pendekar super sakti, dan rasa sakit hati karena merasa disia-siakan suaminya yang tercinta itu membuat dia menjadi makin keras dan dingin. Namun hal ini sama sekali bukan mengubahnya menjadi seorang yang berwatak kejam. Dia tadinya bermaksud membunuh Bun Beng, karena pemuda ini selain telah mengacaukan Tian Liongpang dan telah membunuh orang-orangnya, juga telah mengetahui rahasianya bahwa Ketua Tian Liongpang yang selalu menyembunyikan keadaan dirinya di balik kerudung, sebetulnya adalah istri pendekar super sakti. Di samping itu, karena tahu pula bahwa pemuda ini adalah anak haram dari datuk sesat Gak Liat, maka dianggapnya bahwa anak itu pun keturunan seorang jahat yang berwatak rendah dan jahat pula. Akan tetapi, ketika tanpa disangka-sangkanya pemuda itu tahu-tahu muncul di dalam tempat rahasianya ini dalam keadaan seperti orang gila, dia menjadi tidak tega untuk membunuhnya dan merasa kasihan di samping keheranannya bahwa pemuda itu yang tadinya ia lihat lumpuh dan terluka hebat, masih belum mati, bahkan tidak lumpuh lagi. Bocah gila, berapa lama engkau berada di sini? Hahaha, Lo Cianpue baru tahu sekarang, ya? Saya sudah lama sekali di sini, sudah setengah tahun. Haha. Sudah habis kitab itu saya pelajari. Apa? Kau? Nirahai meloncat ke depan, tangannya bergerak mencengkeram ke arah pundak Bun Beng. Wutut. Hei. Dengan gerakan yang ringan dan mudah saja Bun Beng miringkan tubuhnya dan Nirahai berturut-turut melanjutkan cengkeramannya sampai 3 kali. Tetap saja ia mencengkeram angin dan pemuda itu dapat mengelaknya dengan mudah. Diam-diam ia terkejut menyaksikan gerakan yang luar biasa ringan dan gesitnya itu. Hei, tahan dulu, Lo Cianpue. Jangan main-main dengan pukulan berbahaya. Bun Beng mengangkat tangan, sikapnya riang dan wajahnya berseri, tubuhnya bergoyang-goyang, karena terasa amat ringan, seolah-olah melayang-layang. Sedikitnya tidak ada pikiran takut, khawatir atau apa saja karena pikiran itu kosong, pandang matanya menjadi terang, pikirannya terang dan ia merasa seolah-olah dunia, semua benda, dirinya dan juga Ketua Tian Liongpang itu telah berubah sama sekali, semua kelihatan menyenangkan hati. Inilah akibat dia makan jamur biru yang ternyata mengandung racun yang hebat dan luar biasa, lebih hebat daripada racun dan ganja dan madat. Racun jamur biru ini mempengaruhi syaraf dalam otak, membuat dia tidak memikirkan, tidak membayangkan sesuatu. Segala rasa khawatir, takut, marah dan lain-lain timbul dari pikiran dan ingatan. Pikiran menggambarkan rasa takut, khawatir, iri, dengki dan lain-lain. Maka setelah pengaruh racun itu melenyapkan bayangan ini, dalam keadaan kosong dan bersih pikiran mereka jadi terang, pandang mata pun tidak dipengaruhi nafsu yang timbul dari pikiran. Itulah sebabnya maka segala hal tampak, terdengar, dan terasa amat indah oleh Bun Beng, karena jauh berbeda daripada biasa. Pikiran yang dibebani segala macam kekhawatiran, ketakutan dan macam-macam perasaan lain mengeruhkan pandangan dan pendengaran, seperti yang diderita oleh semua manusia. Namun, dalam keadaan istimewa itu, Bun Beng menghadapi kenyataan yang lain daripada biasanya. Lo Cianpue, saya telah mempelajari semua isi kitab dengan baik. Bukankah itu menyenangkan sekali? Nirahai yang sudah mengangkat tangan itu menurunkan lagi tangannya dan memandang tajam penuh keraguan. Jelas bahwa bocah ini lebih gesit daripada dahulu ketika membuat kekacauan di Tian Liongpang, pikirnya. Melihat sikap dan bicaranya, seperti orang yang miring otaknya. Mana mungkin dia berada di sini selama setengah tahun tanpa dia ketahui?
apalagi mempelajari seluruh isi kitab. Akan tetapi, siapa tahu? Kau sudah mempelajari semua isi kitab dengan hasil baik. Juga ilmu pedangnya? Ia bertanya, tertarik karena selama setahun lebih dia masih belum berhasil melatih ilmu pedang dari kitab itu, selalu gagal dalam jurus ke-13 dan seterusnya. Hehe. Tentu saja, Lo Qianpui selalu gagal dan tersandung dalam jurus ke-13 dan ke-14. Apa? Mata Nirahai terbelalak dan kini dia mencurahkan perhatiannya. Kalau anak ini dapat tahu akan hal itu, berarti belum tentu dia membohong bahwa dia telah lama berada di sini dan telah mempelajari isi kitab. Dan engkau mengatakan telah berhasil mempelajari semua ilmu pedang itu? Ah, siapa mau percaya omonganmu? Kulihat, sebatang pedang pun engkau tidak mempunyai. Saya mempergunakan pedang ini, Lo Qianpui. Bun Beng memungut batu kecil panjang menyerupai bentuk pedang dan mengangkat ke atas sambil tersenyum lebar. Gak Bun Beng, kalau benar engkau telah dapat menguasai ilmu pedang Lotian Kiamsut. Namanya Lotian Kiamsut, ilmu pedang pengacau langit. Bukan main. Lo Qianpui tentu ingin mengetahui bagaimana saya mainkan ilmu itu, bukan? Nirahai mengangguk, kagum akan kecerdikan pemuda yang seperti gila itu. Terutama jurus ke-13 dan seterusnya, bukan? Kembali Nirahai mengangguk, kini kekagumannya bercampur keheranan. Pemuda itu seolah-olah dapat membaca isi hati dan pikirannya. Memang demikianlah, dalam keadaan terpengaruh racun jamur biru itu, ketika pikiran Bun Beng kosong bersih, pandang matanya menjadi tajam luar biasa. Nah, lihatlah, Lo Qianpui. Pemuda itu lalu menggerakkan pedang batunya, bersilat pedang mulai dari jurus ke-13. Gerakannya demikian gesit dan sempurna sehingga Nirahai memandang bengong, penuh keheranan dan iri hati karena dia mendapat kenyataan betapa Bun Beng benar-benar dapat mainkan jurus-jurus itu, ke-13 sampai terakhir, dengan lancar, sempurna, dan sama sekali tidak membawa akibat buruk seperti yang telah dialaminya. Pedang batu itu mengeluarkan bunyi berdesing, melengking seperti suling ditiup, dan terasalah olehnya hawa dingin dan panas silih berganti keluar dari angin pedang batu itu. Hebat! Luar biasa. Nirahai berseru setelah Bun Beng menyelesaikan ilmu silat pedangnya dan melempar pedang batu ke bawah sambil tersenyum lebar. Tiba-tiba wanita itu meloncat ke depan dan secepat kilat tangannya bergerak menotok Bun Beng yang merasa seperti melayang-layang itu, agaknya tidak menyangka buruk sama sekali sehingga dia tidak mengelak maupun menangkis. Cus! Sebuah totokan yang amat tepat mengenai jalan darah di pundak kanannya dan robohlah pemuda itu dalam keadaan lemas dan lumpuh. Ia roboh terlentang akan tetapi masih memandang ke arah wanita itu dengan senyum menghias bibir, seolah-olah keadaan tertotok itu mendatangkan rasa senang yang luar biasa. Setelah menotok Bun Beng, Nirahai lalu mencabut pedangnya, kemudian dia yang sudah menghafal jurus-jurus ilmu pedang itu lalu bermain silat pedang, mulai dari jurus ke-13. Pemuda itu dapat memainkannya, masa dia tidak? Tingkat kepandaiannya tentu jauh lebih tinggi daripada pemuda itu, buktinya pemuda itu dapat dirobohkannya sekali totok. Mungkin karena dia takut-takut, maka dia tidak pernah berhasil. Kini dia harus nekat, tidak menghentikan gerakannya kalau ada kepeningan dan sesak dada menyerangnya. Dalam keadaan terpengaruh jamur biru itu, pandangan Bun Beng menjadi terang dan kini ia dapat melihat di mana letak kesalahan ketua Tian Liompang itu, ialah di bagian pengaturan napas. Dia melihat dan mengetahui ini, akan tetapi karena dia kagum akan keindahan yang dilihatnya dalam keadaan terpengaruh dan mabok itu, dia diam saja, hanya memandang dengan mulut tersenyum. Nirahai bersilat dengan gerakan cepat dan kuat. Alisnya berkerut, kepalanya terasa pening dan dadanya sesak, akan tetapi dia nekat melanjutkannya dengan jurus ke-14. Dia agak terhuyung, napasnya terengah, namun dia masih dapat bermain sampai jurus ke-20 dan tiba-tiba ia mengeluarkan keluhan pajang, pedangnya terlepas, tubuhnya roboh dan wanita ini pingsan. Bun Beng mengeluh perlahan. Pemandangan yang indah itu mulai berubah dan akhirnya ia sadar. Totokan itu tanpa disengaja oleh Nirahai, telah membuyarkan pengaruh racun jamur biru. Makin sadar, makin terkejutlah Bun Beng teringat akan semua yang telah terjadi tadi. Teringat pula dia akan keadaannya setelah makan jamur biru dan dia menjadi bengong. Bagaimana dia bisa begitu berubah? Mengapa dia berani bersikap seperti mempermainkan ketua Tian Liompang dan sama sekali tidak menjadi takut? Kini timbul rasa takut dan ia cepat mengerahkan seluruh tenaga sinkangnya.
Tak lama kemudian ia berhasil membobol totokan dan jalan darahnya kembali normal kembali. Cepat ia meloncat dan menghampiri ketua Tian Liongpang yang masih rebah miring dalam keadaan pingsan. Ah, inilah kesempatan yang ditunggu-tunggunya, ia berpikir cepat. Dia ingin keluar dari tempat ini dan sekaranglah saatnya. Dia memutar otak sebentar, membayangkan kemungkinan dan bahaya-bahayanya. Setelah mencari akal, ia cepat melepaskan kerudung penutup muka ketua Tian Liongpang itu, juga menanggalkan jubah luar seperti mantel yang besar. Agaknya dipakai oleh ketua itu sebagai penahan dingin, tidak lupa mengambil pedang dan sarungnya, kemudian ia meloncat meninggalkan tubuh ketua yang pingsan itu, menghampiri pintu rahasia. Dia sudah tahu akan alat rahasia pembuka pintu itu. Diputarnya batu di sudut dan pintu itu terbuka. Bun Beng cepat mengenakan kerudung menutupi kepalanya, mengenakan jubah luar yang lebar dan menyarungkan pedang si ketua yang telah diambilnya. Kemudian dengan tekad bulat ia memasuki pintu rahasia. Ketika ia menengok ke arah tubuh yang masih belum bergerak, kemudian memandang ke arah jamur-jamur di sebelah kiri untuk penghabisan kali, dia bergidik. Jamur-jamur merah telah menolongnya, jamur putih membuat dia terangsang berahi hebat, dan jamur biru. Ah, dia bergidik kalau mengingatnya. Hampir saja dia celaka oleh jamur itu, ataukah sebaliknya? Bagaimana andai kata dia dalam keadaan normal bertemu dengan ketua Tian Liongpang? Agaknya, menurutkan akal waras, dia akan membela diri mati-matian, dan besar kemungkinan dia akan terbunuh. Kalau begitu, belum tentu jamur biru itu mencelakakannya, bahkan sebaliknya, telah menolongnya sehingga akibatnya si ketua tidak membunuhnya, roboh pingsan dan membuka kesempatan baginya untuk menyelamatkan diri keluar dari tempat itu. Pintu rahasia itu bersambung dengan sebuah lorong di bawah tanah yang amat panjang, ada kalanya naik, ada kalanya turun, terbuat dari anak tangga batu. Setelah berjalan cepat lebih dari 1 jam, lorong itu mulai naik melalui tangga batu dan terus naik. Ketika ia keluar dari pintu terakhir, kiranya lorong itu menembus di sebuah lubang kuburan yang sudah terbuka. Sebuah kuburan tua di tengah-tengah tanah pekuburan. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika di kanan kiri lubang kuburan itu berdiri belasan orang tokoh Tian Liongpang tingkat tertinggi. Untung ia ingat akan penyamarannya, maka dia bersikap tenang. Satu-satunya yang akan dapat menggagalkan penyamarannya adalah suaranya. Akan tetapi, mengingat betapa anehnya watak ketua Tian Liongpang, dia dapat diam saja tanpa mengeluarkan suara dan siapakah di antara mereka yang berani bertanya akan hal ini? Dia akan menutup mulut, tidak mengeluarkan kata-kata, seolah-olah ketua Tian Liongpang sedang berduka, marah, atau sedang bertapa. Bisu. Melihat ketua mereka muncul dari lubang, orang-orang Tian Liongpang itu segera memberi hormat dengan membongkok, kemudian mereka mengangkat sebuah peti mati yang berada di situ, dimasukkan lagi ke dalam lubang, kemudian menutup papan besi yang atasnya penuh tanah dan rumput, ditutupkan lagi sehingga kini kuburan itu kelihatan seperti kuburan biasa. Melihat ketua mereka diam saja dan hanya memandang dengan sinar mata tajam melalui lubang kerudung, Sai Chulomo mewakili temannya menjura dan berkata, "Harap Pangcu sudi memaafkan kami yang tanpa diperintah berani menanti keluarnya Pangcu dari tempat terlarang. Hal ini kami lakukan dengan amat terpaksa, karena tempat kita kedatangan tamu-tamu dari Pulau Neraka." Apa? Bun Beng meniru suara Nirahai yang karena dalam pertemuannya dengan wanita itu, sampai beberapa kali Nirahai berseru seperti itu. Dengan meniru sebuah kata-kata saja, dengan suara ditinggikan, Bun Beng tidak melihat adanya bahaya dikenal perbedaannya. Mereka berjumlah 5 orang, dari tingkat teratas, melihat dari warna muka mereka yang berwarna terang, dan agaknya mereka tidak mengandung maksud baik, memaksa hendak berjumpa dengan Pangcu sendiri. Sekarang mereka berada di dalam ruangan tamu dan dihadapi oleh Tangko Unio. Bun Beng mengerti siapa yang dimaksudkan dengan Tangko Unio itu, tentulah Tang Wai Siang yang lihai, kepala pelayan dan orang kepercayaan ketua Tian Liongpang. Timbul kekhawatiran di dalam hatinya, khawatir akan keselamatan Milana. Maka dia hanya mengangguk, kemudian menggerakkan kepalanya dan tangannya sebagai perintah agar mereka mengantarkan ke tempat tamu. Sikap ini agak mengherankan para tokoh Tian Liongpang, akan tetapi mereka hanya mengira bahwa ketua mereka amat marah mendengar berita itu, dan tentu saja hendak muncul menemui tamu dengan sikap garang, dikawal dan diantar oleh para pembantunya. Maka Sai Chulomo lalu membuka jalan dan diikuti oleh Bun Beng yang sesungguhnya tidak tahu kemana harus menuju karena dia tidak mengenal tanah kuburan ini.
Kalau dia sudah sampai di dalam markas Tian Liongpang yang terletak di lembah sungai Huangho itu, tentu saja dia dapat mengenalnya karena dia pernah berada di situ sebagai tamu, kemudian sebagai tawanan. Ketika tiba di ruangan tamu, Bun Beng tanpa bicara menghampiri kursi ketua yang kosong dan duduk dengan tenang. 5 orang yang mukanya berwarna aneh, hijau pupus, ungu muda, dan merah muda, bangkit berdiri dari tempat duduknya, menjura ke arah sang ketua, dan seorang di antara mereka yang bermuka merah muda dan berkepala gundul kelimis seperti lilin, berkata, "Kami dari Pulau Neraka, sebagai utusan Tucu, majikan pulau, menghaturkan hormat kepada Tian Liongpangcu." Bun Beng hanya mengangguk, membiarkan mereka duduk kembali dan dia menggapai kepada Tang Waixiang yang cepat menghampiri ketuanya dan memberi hormat. Bun Beng tidak berkata-kata, hanya menggerakkan tangan menunjuk kepada para tamu dan menggerakkan kepalanya diangkat sedikit, sebagai isyarat agar Tang Waixiang yang mewakilinya bicara dengan para tamu itu. Tang Waixiang menganggap bahwa ketuanya merasa terlalu tinggi untuk bicara dengan tamu-tamu Pulau Neraka yang hanya utusan-utusan itu, maka dia sebagai wanita yang cerdik sekali dia berdiri di belakang ketuanya lalu berkata nyaring. "Ketua kami yang mulia telah datang dan kalau kalian berlima dari Pulau Neraka masih dibiarkan duduk sebagai tamu, hal itu berarti bahwa ketua kami sudah cukup murah hati dan menerima kedatangan kalian. Sekarang, harap kalian suka bicara setelah menghadap ketua kami, apa keperluan kalian datang mengunjungi Tian Liongpang?" 5 orang Pulau Neraka itu mengerutkan alis dan diam-diam merasa mendongkol sekali. Mereka adalah orang-orang tingkat tinggi dari Pulau Neraka, pula mereka adalah utusan pribadi ketua atau majikan mereka, akan tetapi ketua Tian Liongpang menerima mereka tanpa mengucapkan sepatah kata, berarti memandang sangat rendah. Si kepala gundul muka merah muda yang usianya sudah 50 tahun lebih, gemuk pendek, segera berkata, "Saya Kong Tutek bersama Sute Chisong." Dia menuding ke arah orang muka merah muda kedua yang tubuhnya gendut tinggi besar kepalanya kecil, kemudian melanjutkan. Ditemani 3 orang para sute yang 1-2 tingkat lebih rendah sebagai utusan Tucu kami, selain datang menghaturkan hormat kepada ketua Tian Liongpang, juga kami mendengar bahwa Tian Liongpangcu telah mempelajari semua ilmu yang ada di dunia ini. Karena itu, Tucu kami mohon agar Pangcu suka memberi petunjuk, mengalahkan kami dengan ilmu kami sendiri. Kalau ternyata Tian Liongpangcu dapat melakukan hal ini, Tucu menawarkan kerjasama untuk menghadapi Pulau Es, akan tetapi kalau tidak, berarti benar bahwa Tian Liongpangcu hanya mencuri ilmu-ilmu itu dari mereka yang telah diculik, maka tidak dapat mengalahkan kami dengan ilmu kami sendiri karena pihak kami belum pernah ada yang dapat diculik. Keadaan menjadi hening dan orang-orang Tian Liongpang memandang marah. Yang hadir di ruangan tamu itu hanyalah orang-orang tingkat tinggi dari Tian Liongpang, sang ketua, Tang Waixiang, Sai Chulomo Bok Toan Kok, Lui Hong Xin Chiang Cikang, dan beberapa orang lagi yang kepandaiannya sudah tinggi. Mereka memandang ke arah ketua mereka, menduga bahwa tentu sang ketua akan marah dan menghajar 5 orang Pulau Neraka yang telah berani mengeluarkan kata-kata lancang itu. Akan tetapi, Bun Beng hanya menggerakkan tangan ke arah para pembantu Tian Liongpang, kemudian menuding ke arah 5 tamu itu. Jelas maksudnya bahwa, sang ketua, yang tiba-tiba menjadi pendiam, itu memerintahkan agar para tokoh Tian Liongpang mewakilinya menghadapi para tamu yang menantangnya berpibu. "Ngowai, Tuan berlima, dari Pulau Neraka," kata pula Tang Waixiang dengan suara nyaring. Andai kata Tucu dari Pulau Neraka sendiri yang datang, belum tentu ketua kami yang mulia merasa cukup pantas untuk dilayaninya sendiri. Apalagi hanya utusan-utusan yang tingkatnya rendahan. Kalau memang Pulau Neraka berniat baik, mengapa mesti menantang? Kalau kalian sudah menantang, di sini cukup tersedia tenaga untuk melayani kalian, tidak perlu ketua kami turun tangan. Kami para pembantunya sudah cukup untuk membuka mata kalian bahwa Tian Liongpang tidak boleh dibuat main-main. Bun Beng mengangguk-angguk tanda setuju dan Tan Waixiang menjadi girang, maka dilanjutkannya. "Silakan mengajukan jago dari Pulau Neraka, dan kami akan menandingi." Kong Tutek, tokoh Pulau Neraka yang gundul itu, mengangkat kedua alisnya dan berkata, Tian Liongpangcu merasa terlalu tinggi untuk melawan kami? Cukup mengajukan anak buahnya. Baiklah. Biar kita coba-coba sebentar agar Pangcu dari Tian Liongpang menyaksikan sendiri bahwa kami dari Pulau Neraka sudah cukup berharga untuk ditandingi sendiri oleh Tian Liongpangcu. Karena kedatangan kami sebagai utusan majikan kami untuk mencoba kepandaian Tian Liongpangcu, bukan untuk mengadakan pibu, pertandingan silat,
maka biarlah kami hanya mengajukan 2 orang jago, yaitu Sute Cisong dan saya sendiri. Sute, majulah dan perlihatkan bahwa kita cukup berharga untuk menerima petunjuk Tian Leong Pangcu sendiri. Laki-laki gendut tinggi besar itu mengangguk lalu bangkit dari tempat duduknya dan melangkah maju ke tengah ruangan. Dia menghadapi Ketua Tian Leong Pang dan menjura sambil berkata, Tian Leong Pangcu, saya Cisong, orang dari kalangan tingkat 3 di Pulau Neraka, mohon petunjuk darimu. Tang Wai Siang tentu saja tidak berani lancang mengajukan jago, maka dia menoleh ke arah ketuanya sambil bertanya. Harap Pangcu suka menunjuk seorang di antara kami untuk menghadapinya. Seingat Bun Beng, orang paling lihai sesudah ketua Tian Leong Pang dalam perkumpulan itu, adalah Tang Wai Siang sendiri, kemudian mungkin sekali, paman kakeknya, Sai Culomo. Tokoh Pulau Neraka yang tinggi besar ini, sebagai Sute Si Gundul, tentu tidak selihai Si Gundul, maka sebaiknya kalau Cisong ini dilawan oleh Sai Culomo, sedang nanti Kong Tutek dilawan oleh Tang Wai Siang. Dia mengharapkan agar kedua orang, pembantunya, itu akan memperoleh kemenangan sehingga dia sendiri tidak usah maju turun tangan karena kalau 2 orang itu kalah, apalagi dia sendiri. Dan kalau dia turun tangan, tentu akan terbuka rahasianya. Hal ini akan menimbulkan keributan, sebaliknya kalau 2 orang tokoh Tian Leong Pang itu dapat membereskan kedua orang Pulau Neraka itu, tentu urusan menjadi selesai dan dengan mudah dia akan cepat meninggalkan tempat berbahaya itu. Kalau sampai berlama-lama, kemudian muncul Milana, apalagi kalau sampai muncul Ibu Milana sendiri yang tadi pingsan di dalam tempat rahasia, wah, tentu celaka dia. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dia lalu menudingkan telunjuknya ke arah Sai Culomo. Kakek berusia 60 tahun lebih yang mukanya menyeramkan seperti muka singa ini, yang pakaiannya sederhana, rambutnya putih semua, tadinya duduk dan kelihatan lenggat-lenggut mengantuk setelah dia tadi mengantarkan sang ketua ke ruangan itu. Kini tiba-tiba ia meloncat bangun dan tertawa bergelak. Bersambung ke bab 28. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.